Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian tafsir. Di mana kita akan mencoba meneruskan kajian kita sekarang memasuki surat Al-Baqarah ayat kedua dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah, langsung saja saya sedikit mengulas kajian sebelumnya, yaitu ayat pertama, kedua, dan seterusnya. Seperti yang telah kita pahami bahwa surat Al-Baqarah ini diawali dengan lafaz alif lam mim. Dan kita telah bahas bahwa lafaz ini hanya Allah menurut jumhur ulama yang bisa menafsirkannya. Jadi tafsiran lafaz ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi. Selanjutnya surat Al-Baqarah ini dilanjutkan dengan lafaz dzalikal kitabu. Inilah kitab. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. La raiba fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan. Jadi ini merupakan tuntutan bagi kita semuanya agar benar-benar yakin atas isi yang ada pada Al-Quran. Apapun, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Untuk apa ini diturunkan? Hudan lil muttaqin. Diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya sebagai cahaya, penerang bagi mereka-mereka yang bertakwa, sehingga ketakwaannya terjaga sampai akhir hayat dengan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini merupakan pembimbing bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Kalau secara pengertian sudah dibahas, ada yang mengatakan bahwa bertakwa artinya menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada juga yang menyatakan bahwa bertakwa itu adalah merasa takut atas azab Allah sehingga hidupnya hati-hati. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara global sifat daripada orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi secara kasat mata yang terlihat penampakan dari orang yang bertakwa adalah alladzina, mereka orang-orang yang yu'minuna, beriman bil ghaib. Apa makna beriman? Kalau dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya membenarkan secara sempurna terhadap sesuatu yang harus dibenarkan. Atau meyakini sesuatu yang harus diyakini dalam Islam. Apa bil ghaib? Jadi orang yang bertakwa adalah mereka meyakini sepenuh hati tanpa ragu bil ghaibi, terhadap segala sesuatu yang gaib. Kalau kita artikan yang gaib ini adalah yang tidak terindra, tidak terlihat, tidak terdengar, dan susah untuk dibayangkan dalam pikiran. Tetapi orang yang bertakwa adalah meyakini hal tersebut. Nah, kenapa orang yang bertakwa meyakini sesuatu yang tidak terindra atau gaib? Ada dua faktor atau ada dua hal yang menyebabkan orang yang bertakwa meyakini kepada perkara yang gaib. Yang pertama adalah
berita daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi setelah meyakini Al-Quran, maka apapun yang diberitakan dalam Al-Quran, baik bisa dilihat ataupun tidak, baik dohir maupun batin, maka orang yang bertakwa pasti meyakini. Termasuk hal-hal yang gaib, ketika diberitakan dalam Al-Quran, maka orang yang bertakwa tanpa ragu langsung meyakini. Yang kedua, faktor keimanan terhadap yang gaib ini berdasarkan petunjuk-petunjuk atau penunjukan-penunjukan. Yang dalam hal ini adalah bisa jadi tanda-tanda yang tersirat ataupun yang tersurat. Jadi misalnya kita mendengar ada suara mobil, padahal mobilnya tidak terlihat. Dan kita bisa memastikan bahwa itu adalah suara mobil. Nah, suara itu merupakan tanda atas adanya yang tidak terindra, yaitu sebuah mobil. Kemudian tiba-tiba di siang hari kita keluar, kemudian ada angin yang menerpa kita. Terasa ya, melihat dedaunan yang bergoyang-goyang. Atau pakaian kita yang dijemur kemudian bergoyang-goyang. Nah, itu adalah sebuah tanda adanya sesuatu yang menyebabkannya, yaitu apa? Adanya angin yang menerpa. Nah, begitupun orang yang bertakwa ketika meyakini adanya yang gaib, itu bisa berdasarkan tanda-tanda daripada keberadaan yang gaib tersebut. Salah satu contoh yang paling pokok adalah percaya terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa diyakini dengan adanya tanda-tanda yang terlihat, yang terindra. Seperti adanya manusia, alam semesta, dan kehidupan. Nah, bagi orang bertakwa, melalui proses berpikir, maka diyakini bahwa Allah itu pasti ada, wajib ada, karena ada tanda-tandanya. Nah, begitupun perkara-perkara gaib yang lain. Seperti ada surga, ada neraka, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, yang dimaksud yang gaib di sini diantaranya adalah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat ketika itu, wahai para sahabat, siapakah yang mulia di sisi Allah? Kemudian para sahabat menjawab, engkau wahai Rasul. Rasul pun menjawab, aku pasti mulia karena aku kekasih Allah. Kemudian para sahabat juga menjawab, kami wahai Rasul, karena kami bersamamu, berjuang bersamamu, membela agamamu, siang dan malam, suka dan duka. Kata Rasul, engkau adalah bintang. Engkau adalah sahabat-sahabatku yang mulia. Tapi yang dimaksud adalah bukan aku, juga bukan kalian sebagai sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, lantas siapa wahai Rasul yang mulia kedudukannya itu? Yang mulia, kata Rasul, umat-umat di akhir zaman. Mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah bersama-sama dengan aku seperti kalian, tidak langsung mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dariku, tidak pernah menghadiri majelis-majelisku, bahkan secara fisik tidak melihat aku, tidak mendengar suaranya, dan lain-lain. Tapi mereka dalam kondisi seperti itu tetap beriman. Nah, aku, kalian, dan Al-Quran, atau aku dan kalian, itu gaib bagi mereka di akhir zaman. Tapi mereka berpegang teguh kepada sunnah. Mereka berpegang teguh kepada sunnahku dan mereka menjalankannya, padahal mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah bertemu, tidak pernah bisa bertanya kepadaku secara langsung, tapi mereka istiqomah. Nah, mereka itulah orang-orang yang mulia. Nah, posisi mereka adalah
termasuk orang yang bertakwa. Kenapa? Mengimani aku, mengimani apa yang dibawa oleh aku, padahal mereka tidak melihatku. Sesuatu yang gaib. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah tetap istiqomah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sunnah-sunnahnya, meskipun tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah duduk bersama Nabi seperti para sahabat. Nah, itu termasuk kategori iman terhadap sesuatu yang gaib. Itu yang pertama, ciri orang bertakwa adalah mengimani sesuatu yang gaib. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkannya dan ada tanda-tanda yang menunjukkan pula kepada yang gaib tersebut. Kemudian wayuki musolah. Ciri yang kedua daripada orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu mendirikan sholat. Mereka berusaha mencari tahu bagaimana sholat yang benar. Mereka mencari membuka-buka hadis-hadis seperti apa sholat yang baik, seperti apa sholat yang dicontohkan oleh aku. Kemudian secara hati mereka berusaha ikhlas. Padahal mereka tidak pernah dibimbing oleh aku secara langsung, Rasul. Tapi mereka tetap mendirikan sholat. Menjaga waktu-waktunya. Kemudian menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Agar sholat bisa terlaksana. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa dalam penampakan secara dohir adalah mereka yang istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang ketiga adalah terhadap apa-apa yang diberikan rizki kepada mereka, mereka selalu menginfakkannya. Jadi ciri orang bertakwa dalam hal ini yang ketiga adalah mereka yang menginfakkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini ada 3 tanda secara global. Pertama, mengimani yang gaib. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Itulah orang yang bertakwa. Nah, 3 hal ini, percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menginfakkan, ini merupakan globalnya kewajiban umat manusia secara keseluruhan. Garis besarnya kewajiban orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Kewajiban bagi semua orang yang bertakwa. Jadi merupakan prinsip ketaatan. Prinsip ketakwaan itu adalah ada pada 3 hal ini. Yang pertama adalah mengimani yang gaib. Di situ ada mengimani kepada Allah, surga, neraka, qada dan qadar, dan seterusnya. Ini terwakili bahwa orang yang bertakwa adalah meyakini perkara yang gaib. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah konsisten istiqomah dalam ibadah spiritual atau ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Yang disebut dalam hal ini adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Baiklah, kita lanjutkan kembali. Jadi seperti itu ya, orang yang bertakwa itu memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah dia bagaimana hubungannya dengan Allah begitu kuat dari sisi ibadah, dari sisi keyakinan, mantap. Kemudian kemudian dia terikat dengan aturan-aturannya, perintah dan larangannya. Salah satunya contoh di sini adalah sholat. Karena banyak sekali kewajiban-kewajiban atau kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh orang-orang yang bertakwa. Ini di sini hanya diambil salah satu sholat. Sholat sebagai simbol hubungannya dengan Allah. Bagaimana orang yang bertakwa selalu berkaitan, selalu ingat, selalu berpatokan, selalu menjadikan Allah satu-satunya dalam. Kemudian yang kedua, bagaimana orang yang bertakwa itu berhubungan atau bermuamalah dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk, yang ditandai dengan simbol menginfakkan sebagian. Nah, menginfakkan sebagian rezeki ini merupakan bagian daripada konsep Islam, bagaimana hubungan berinteraksi dengan sesama manusia. Karena ketika berhubungan dengan sesama manusia bukan hanya berinfak saja, bukan hanya sodako, infak dan lain sebagainya, tapi banyak hal lain, ada akhlak, gitu ya, dan ada saling membantu dengan hal lain. Nah ini diambil salah satu simbol yang utama adalah menginfakkan. Jadi orang yang bertakwa adalah kepada Allah dia kuat, kemudian kepada sama dia pun bagus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian sifat berikutnya daripada orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang yang bertakwa adalah mereka yang mengimani terhadap apa yang telah Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad. Artinya mengimani kepada isi Al-Quran. Yang tadi di awal sudah disampaikan ya, dari kitab ini, kemudian yakin orang yang bertakwa tersebut apa yang ada dalam Al-Quran itu diyakini sepenuh tanpa ragu. Wa ma unzila min qabli, kemudian orang yang bertakwa di samping meyakini terhadap Al-Quran, tapi dia juga atau mereka juga yang bertakwa meyakini juga terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang dikenal dalam Al-Quran ada kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, orang beriman, orang bertakwa meyakini bahwa kitab-kitab tersebut bersumber dari Allah dan isinya adalah dari Allah dan fungsinya adalah untuk mengatur manusia. Kemudian sifat orang yang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin terhadap adanya hari akhirat. Mereka yakin terhadap adanya hari akhir setelah kehidupan dunia. Nah ini jadi sempurnalah keyakinan yang dimiliki orang yang bertakwa. Pertama dia yakin kepada yang gaib. Salah satunya yakin adanya Allah. Allah itu tunggal. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Mantap dalam hati. Sehingga dalam hidupnya dia tidak sendiri. Dalam hidupnya dia bergantung kepada sang pencipta. Kemudian yang kedua, dia pun melakukan perintah-perintah syariat Allah. Salah satunya sholat. Selain sholat banyak sekali kewajiban-kewajiban, dan orang yang bertakwa bukan hanya sholat saja, tapi apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia melakukan. Ketiga, cara muamalah, beraksi sesama manusia, orang yang bertakwa begitu baik, dan itu sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan dalam kitab. Kemudian diyakini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia di akhir zaman. Sepenuh hati tanpa. Nah, itu semua diyakininya karena orang yang bertakwa yakin bakal adanya hari akhir.
Dan hari akhirat ini merupakan hari di mana kalau kita sedangkan sebagai saatnya untuk menuai hasil dari amaliyah yang dilakukan selama di dunia. Nanti akan menuai hasil sholat yang dilakukannya, hasil infak yang dilakukannya, hasil keimanan bergantung kepada Allah yang diyakininya, kemudian hasil daripada keimanan kepada kita. Nah, nanti di akhirat orang yang bertakwa yakin bahwa itu semua adalah akan memiliki konsekuensi. Bahwa orang yang bertakwa sangat yakin akan bertemu nanti di hari itu, dan ketika di hari akhir tersebut orang bertakwa itu meyakini bahwa hari itu merupakan hari perhitungan balasan amal yang selama ini dilakukan. Orang yang bertakwa sangat yakin bahwa menanam kebaikan pasti berdampak kepada kebaikan, dan menanam keburukan pasti bakal menghasilkan. Orang yang bertakwa selalu konsisten, selalu berada dalam jalur yang benar sesuai dengan apa yang Allah turunkan, yaitu kitab Al-Quran. Dan Al-Quran tersebut sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ketika orang yang bertakwa tersebut yakini kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat atau mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain, kemudian dia pun berinteraksi dengan sesama manusia yang diwakili dengan zakat dan lain-lainnya, kemudian yakin kepada hari akhirat, maka kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang berada pada jalur petunjuk Allah. Mereka itulah yang benar-benar dalam posisi yang sebenarnya pada hidayah Allah. Mereka itulah yang berpegang teguh kepada hidayah Allah, petunjuk Allah, mir rabbihim. Jadi petunjuk dari Tuhan mereka, ya. Wa ulaika humul muflihun. Oleh karena itu mereka itu adalah termasuk orang-orang yang bahagia. Jadi kebahagiaan di sini merupakan konsekuensi hasil daripada tadi konsep ketakwaan, keimanan yang kuat dan keterikatan dengan hukum syara berbentuk melakukan sesuatu atas perintah atau larangan Allah. Kemudian yakini sepenuhnya terhadap kitab yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa dan tanpa hasil daripada keimanan kepada hari. Nah, inilah konsep kehidupan kebahagiaan yang harus dijadikan sebagai pegangan. Kalau kita ingin termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, yang sini disebutkan maulaika humul muflihun, maka kita harus menjadi orang-orang jamaah rahimakumullah. Kata kunci yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ini adalah bahwa pertama, kunci kebahagiaan tersebut adalah ada pada saat kita percaya dan yakin terhadap isi-isi Al-Quran. Jangan ragu, karena Al-Quran memang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di lain kali nanti akan sampaikan bagaimana proses kita berpikir agar meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Nah, dari situ ketika kita meyakini Al-Quran dari Allah dan kebenarannya tidak diragukan lagi, maka kehidupan kita itu tidak akan ragu lagi ketika kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran ini. Halalnya menurut Allah, haramnya menurut Allah, sunnahnya menurut Allah, mubahnya menurut Allah, makruhnya menurut Allah, merahnya, putihnya, hitamnya menurut Allah. Apa yang kita suka, yang disukai oleh Allah. Apa yang kita benci, yang dibenci oleh Allah. Apa yang menurut kita baik, baiknya menurut Allah. Apa yang menurut kita jelek, jeleknya menurut Allah.
Ketika seseorang seperti itu dalam, maka itulah orang yang berdakwah, dan dia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan imbalan pahala yang biasa yang Allah jadikan kepada. Karena kebahagiaan merupakan tujuan cita-cita target semua manusia. Meskipun beda-beda jalan, tapi tetap kebahagiaan itu yang dia. Semoga apa yang kita cita-citakan dapatkan kebahagiaan ini dapat kita raih. Semoga ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ini menjadi penguat bagi kita agar kita selalu berada pada jalur ketakwaan dan diwujudkan melalui keterikatan kita dengan aturan Allah Subhanahu wa taala ini dan dalam segala aspek. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan itu banyak sekali kesalahan yang saya sampaikan. Semoga Allah memaafkan pada saya khususnya, dan semoga jamaah semuanya juga memaafkan. Silakan bagi yang ada masukan-masukan, meluruskan dan sebagainya, bisa beri komentar pada channel dan konten. Terima kasih, semoga kita mendapatkan kesempatan, pemahaman, dan semoga kita diberikan usaha, dan semoga kita diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.